Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait orang tua bayi yang tertukar di Kabupaten Nganjuk akhirnya menggugat rumah sakit yang diduga melakukan kelalaian. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi terkait Wisma Atlet yang telah menyiapkan 1 tower untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 DKI Jakarta yang masuk kategori gejala ringan. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi ibu dan anak dirusak sekelompok pemuda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi perusakan dipicu karena mobil bersenggolan di jalan. Udah kok, mundur kok. Inilah video viral yang sempat direkam ketika terjadi pengrusakan mobil oleh 2 penumpang mobil lain di Jalan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang. Suara ketakutan dan teriakan histeris penumpang tidak menyurutkan aksi kedua pelaku melempari mobil korban dengan batu. Lantaran panik, korban pun berusaha meloloskan diri dari kejaran para pelaku. Pak, tolong Pak, Aksi para pelaku berhenti setelah warga berhasil melerai. Para penumpang di dalam mobil diantaranya seorang ibu dan anaknya selamat. Begitu, yang nimpuknya itu malah kabur lagi, takut. Yang nimpuk berapa orang, Bang? 2 orang. Terus yang Pajero berapa orang dalamnya, Bang? Sekitar 3 orang, 4 orang deh. Ada ibu-ibu, ada anak kecil. Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan. Awalnya terjadi senggolan atau serempetan. Setelah itu terjadi kejar-kejaran. Pihak satu mobil yang mengerusak ini sudah kita deteksi, sudah ada gambaran dari kita. Kita sedang melakukan pengejaran atau pencarian orang tersebut. Mudah-mudahan ada hasil yang bisa kita temukan. Hingga kini pengejaran terhadap para pelaku perusakan mobil belum berhasil ditangkap petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, perang melawan narkoba, polisi bekuk 2 pemuda yang berusaha kabur saat dihadang di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 1 paket sabu yang sempat dibuang berhasil ditemukan. Saat berpatroli di ruas Jalan Otista, Jatinegara, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur mencoba menghentikan 2 pemuda yang mencurigakan. Namun kedua pemuda ini menolak menepi dan polisi pun langsung menindaknya. Polisi bergerak cepat menangkap dan menggeledah keduanya. Kecurigaan polisi pun terbukti. Polisi berhasil menemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang sempat dibuang pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku sabu baru saja dibeli di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Timur. Nah, pada saat terjatuh itu pun mereka membuang sebungkus kosong rokok, dan di dalamnya pun ada 1 klip serbuk kristal yang diduga kuat adalah sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pemuda beserta barang bukti sabu digelandang ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Malang, Jawa Timur. Saat digerebek, 2 pengunjung karaoke positif narkoba dan ditemukan sepucuk senjata api. Satres Narkoba Polresta Malang Kota merazia 2 tempat karaoke di Jalan Borobudur dan Jalan Patimura Selasa dini hari tadi. Sepintas tempat karaoke terlihat sepi karena pemerintah Kota Malang belum memberi izin operasional karena pandemi COVID-19. Namun upaya pengelola mengelabui petugas gagal. Di lokasi pertama ini petugas menemukan pengunjung dan 17 perempuan pemandu lagu di sebuah ruangan. Selain itu juga disita ribuan botol minuman keras serta sepucuk senjata api jenis airsoft gun. Sementara di tempat karaoke lainnya, polisi kembali menemukan 16 perempuan pemandu lagu. Dalam operasi tumpas narkoba ini, 2 pengunjung dinyatakan positif narkoba dari hasil tes urin.
Ya tadi pada pelaksanaan ini kita temui ada beberapa pengunjung yang positif narkotika. Untuk kelanjutannya masih kita lakukan proses pemeriksaan apakah ini ada keterkaitannya narkotika atau sebelumnya ada minum obat. Selain menegakkan hukum terkait narkotika, polisi juga mensosialisasikan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang penggunaan masker dan protokol kesehatan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Rampok SPBU di Bandung, Jawa Barat terekam kamera dan viral di media sosial. Pelaku menodong petugas dan kabur membawa uang rampokan. SPBU di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat ini dirampok Sabtu dini hari, 5 September 2020. Dengan senjata tajam, pelaku membekap petugas. Ketika pelaku hendak mengambil uang, muncul petugas SPBU lainnya. Kedatangan petugas SPBU ini tidak membuat pelaku takut. Pelaku tetap menguras uang dalam laci dan langsung kabur. Kita lihat di CCTV itu para pelaku menggunakan pisau, ya, ada yang golok dan juga ada yang bawa kapak. Ya, jadi itu yang kita lihat secara visual dari CCTV, memang sesuai dengan penyampaian dari para saksi seperti itu. Kasus perampokan SPBU ditangani Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Hendak menumpang dengan cara menghadang seorang remaja terlindas truk di Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi sekelompok remaja menghadang kendaraan dan berujung kecelakaan ini terjadi di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Sabtu dini hari 29 Agustus 2020 lalu. Karena dihadang tiba-tiba, truk yang melaju dengan kecepatan tinggi melindas kaki seorang remaja. Namun remaja tersebut selamat, hanya mengalami luka ringan. Untuk kondisi korban ini sekarang informasi ya sudah di rumah karena memang hanya kakinya saja yang luka. Seperti itu dan sudah ditangani oleh Laka Polres Metro Bekasi Kota. Atas kejadian ini masyarakat dihimbau khususnya para remaja untuk tidak nekat menghadang kendaraan di jalanan karena hal tersebut sangat berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan orang lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 orang terlibat perkelahian dengan seorang satpam perumahan elit di Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat berujung kematian. Korban merupakan paman dan keponakan tewas yang dianiaya oleh pelaku. Dalam kejadian yang terekam kamera pengawas, korban yakni paman dan keponakan berkelahi dengan seorang satpam perumahan elit di kawasan Timbodata, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Selasa dini hari. Korban A dan AD tewas dianiaya pelaku berinisial AS. Pelaku ditangkap petugas Polsek Lubuk Kilangan di daerah Padang Pariaman setelah kabur ke arah Bukit Tinggi 5 jam usai kejadian. Perkelahian pelaku dan korban diduga dipicu rasa sakit hati. Korban tak terima ditegur pelaku karena sering menerobos masuk ke perumahan. Korban yang diduga sakit hati berkelahi dengan pelaku dan berujung kematian. Untuk motif tersangka ini bahwasanya korban ini sering mengejek tersangka, kemudian mengajak tersangka juga untuk cekcok. Mungkin pada saat itu tersangka juga hilap dan akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Untuk tersangka dan korban ini berhubungan cuma kawan biasa, tapi karena mungkin ada faktor sakit hati sebelumnya, karena dari korban ini pernah ditegur oleh tersangka ini jangan berenang di dalam perumahan tersebut. Pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas terancam hukuman minimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tidak mendapat penjelasan yang memuaskan, orang tua bayi yang diduga tertukar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggugat pihak rumah sakit. Jenis kelamin bayi diketahui berbeda saat akan dimakamkan.
Pasangan Ferry Sujarwo dan Arum Rosalina menggugat RSUD Nganjuk yang diduga telah melakukan kelalaian. Keluarga menduga kekeliruan pihak rumah sakit membuat bayi mereka tertukar dengan bayi lain. Karena kami telah mendapatkan jawaban somasi dari pihak RSUD Kabupaten Nganjuk, dan jawaban somasi tersebut menurut kami adanya pengakuan dari pihak RSUD bahwa terjadi kesalahan pemberian gelang. 18 Agustus 2020, Arum Rosalina melahirkan bayi perempuan sesuai surat keterangan dari rumah sakit. Namun karena kondisi bayi memburuk, bayi dimasukkan ke inkubator dan tidak pernah lagi bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Ferry kemudian mengurus akta kelahiran dan memberi nama bayi mereka Aira Shirley Alnaira. Seminggu kemudian, Ferry dan Arum mendapat kabar dari RSUD Nganjuk bahwa bayi mereka meninggal dunia. Keluarga terkejut karena saat pemakaman jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki. Perkiraan missingnya itu masih di pemberian identitas tadi. Gelang? Iya, jadi pemberian identitas itu macam-macam, ada bayi ibu siapa, dari jenis kelamin. Nah, salah satu identitas itu yang perlu kita cermati, yang mana yang jadi miss itu. Pihak rumah sakit saat ini masih melakukan investigasi mengenai kesalahan pemasangan identitas serta mempelajari materi gugatan yang diajukan pihak keluarga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah terhubung bersama kami Ferry Sujarwo yang merupakan orang tua bayi yang diduga tertukar. Selamat siang Pak Ferry. Baik, Pak Ferry, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menggugat rumah sakit secara perdata. Apa yang menjadi alasan keluarga tidak mengajukan gugatan melalui jalur pidana? Ya, pertama saya merasa menjadi Ya, silakan Pak Ferry. Dengan kejadian ini, saya menjadi tak fokus bekerja dan penghasilan saya berkurang. Dan harus mengurus permasalahan ini. Baik, artinya atas faktor ekonomi yang tadi Anda katakan, pendapatan Anda berkurang, itulah yang menjadi alasan Anda menggugat rumah sakit secara perdata, Pak Ferry. Iya. Mengapa tidak menempuh jalur pidana dan melaporkannya melalui aparat kepolisian terhadap kelalaian rumah sakit ini? Tujuan untuk ini menuntut ganti rugi atas kelalaian rumah sakit dirugikan memberikan efek jera ke rumah sakit dan kejadian yang saya alami agar tidak menimpa orang lain. Pak Ferry, apakah sudah ada hasil tes DNA yang keluar? Belum. Tapi sudah dilaksanakan tes DNA ini? Sudah. Dilakukan di rumah sakit yang sama, Pak Ferry? Dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Baik. Dan sebenarnya kalau dari pihak rumah sakit, Pak Ferry menjelaskan kekeliruan ini terjadi di mana sebenarnya? Pada saat kemudian pemberian gelang identitaskah atau bagaimana penjelasan dari rumah sakit sejauh ini? Kalau saya kekeliruannya itu ya pas melahirkan itu 11 hari. Sampai 11 hari itu kok yang ganti pampers itu kan ada, kok enggak kalau keliru itu enggak dibenerin sampai 11 hari itu. Artinya tidak sempat bertemu dengan bayinya secara langsung kan ya, Pak Ferry? Iya. Istri Anda sempat mengetahui jenis kelamin dari bayi Anda, sempat melihat langsung? Belum juga. Jadi pada saat melahirkan, bayi langsung dibawa ke ruangan lain atau bagaimana Pak Ferry saat itu? Bayi waktu lahir itu dibawa ke sebelah, yaitu dibersihkan.
dibersihkan, dan pihak dokter sudah mengatakan ke saya, istri saya juga dengar itu, selamat Pak, anaknya perempuan. Oh begitu, artinya Anda mengetahui atas keterangan dari perawat. Nah, selama kehamilan, Bapak dan istri tidak pernah memeriksakan jenis kelamin bayi, Pak, seperti USG dan lain sebagainya, Pak, untuk mengetahui jenis kelaminnya? Kalau USG sudah saya periksa itu usia kandungan 7 bulan. Hasil USG-nya apa saat itu, Pak Ferry? Hasil USG-nya laki-laki. Laki-laki hasil USG-nya? Iya. Pak Ferry, kami ingin konfirmasi kembali, artinya selama 11 hari bayi Anda berada di rumah sakit, tidak pernah dari pihak keluarga melihat langsung bayi Anda? Saya pernah, tapi 2 kali itu lihat keadaan bayi saya kan pakai pampers gitu. Artinya tidak melihat jenis kelaminnya secara langsung ya? Iya, tidak. Dan baru mengetahui jenis kelamin dari bayi Anda pada saat akan dibawa pulang karena dalam kondisi sudah meninggal dunia, begitu Pak Ferry? Iya, betul. Pak Ferry pernah bertanya kepada pihak rumah sakit terhadap perbedaan hasil USG, kemudian juga hasil keterangan yang diberikan oleh perawat dan juga pada saat Anda membawa pulang, ini kan terjadi miss nih, berbeda jenis kelaminnya. Anda sudah pernah menanyakan itu kepada pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit sudah, saya bertanya kepada rumah sakit itu katanya kelalaian bicara itu dan kelalaian penulisan. Selama 11 hari itu istri Anda tidak pernah memberikan ASI kepada bayi Anda juga, Pak Ferry? Pernah itu memberikan ASI, cuma 1 kali itu di kos, tidak langsung. Terus yang terakhir, mau saya kirim ASI lagi, katanya anak saya itu kritis dan tidak boleh dikasih susu, katanya suruh puasa dulu ini sama pihak dokter. Baik Pak Ferry, atas kejadian ini selain menggugat secara perdata ke depannya apalagi Pak rencananya Pak? Apakah ada dugaan kelalaian lain yang Anda curigai dari pihak rumah sakit? Yang saya curigai itu cuma dari awal yang dikasih info itu anak saya itu perempuan. Dan apakah benar anak yang sudah meninggal itu benar-benar anak saya gitu. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Semoga kasus ini segera menemui titik terangnya. Pemirsa, 2 wanita penjual obat untuk menggugurkan kandungan ditangkap saat narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat. Keduanya memperdagangkan obat jenis terlarang ini melalui daring dan sebagian besar pemesan obat ternyata berstatus sebagai pelajar. Polisi menangkap LD dan SC, warga desa Begarwangi, Lembang, Jawa Barat. Berdasar hasil penyelidikan tentang dugaan pembuangan janin bayi berusia di bawah 4 bulan. Ternyata, kasus tersebut terkait dengan pengguguran kandungan melalui obat-obatan keras yang dijual keduanya melalui media daring atau online. Keduanya menjual obat untuk menggugurkan kandungan seharga Rp2.400.000 per paketnya. Praktek ilegal ini sudah mereka jalankan sejak tahun 2017. Tersangka meracik sendiri obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Digunakan pil itu sebanyak 10 dikonsumsi melalui mulutnya dan dimasukkan ke dalam mohon maaf kemaluannya. Nah dari situ akan merasa terkontraksi kalau misalnya masih belum keluar mohon maaf cairan berupa darah, itu dikonsumsi lagi dengan jumlah dosis yang sama sampai keluar. Kita dapat dari keterangan tersangka, dia belajar secara otodidak, artinya belajar dari pengalaman pribadinya. Nah setelah itu karena dia merasa ini berhasil, dia bisa memberikan arahan kepada pasien-pasien. Dari hasil penyelidikan, pembeli obat-obatan ini sebagian berstatus pelajar. Polisi pun mengantongi data 300 konsumen kedua tersangka di Bandung Raya, Bekasi, Bogor, dan Karawang.
Sebagai bukti, polisi menyita puluhan butir berbagai jenis obat keras, rekening, dan ATM bank penampung uang dari konsumen. Keduanya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.